Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'allima li fahdata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan pembacaan kita dengan membaca kitab apa? Safinatun Najah. Dan kita masih membahas tentang rukun-rukun sholat. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya rukun sholat itu ada berbagai macam ragam pendapat tentang berapa jumlah rukun sholat. Ada yang mengatakan rukun sholat itu 17, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 18. Itu yang betul yang mana? Semuanya betul. Kenapa kok beda? Cara ngitungnya saja yang beda, tapi semuanya betul. Kemarin sudah dibahas tentang jumlahnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu terkait dengan rukun sholat. Rukun sholat yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Nah, niat itu tempatnya ada di dalam hati. Ini perlu untuk dipahami bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Misal ada orang, niat itu kan dilakukan pada saat memulai sebuah pekerjaan. Rata-rata seperti itu, kecuali puasa. Puasa niatnya sebelum melakukan puasa. Tapi kalau misalkan sholat, wudu, maka niatnya pada saat memulai pekerjaan itu. Nah, sholat itu kan dimulai dari takbir. Berarti niatnya pada saat takbir. Misalnya ada orang sholat subuh misalkan, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblat adaan lillahi ta'ala. Tapi pada saat takbir hatinya tidak niat bahwa dia niat sholat subuh, tidak sah, walaupun usolli sebelumnya. Karena yang dihitung adalah hatinya. Maka niat itu gampang, tidak harus hafal dan tidak harus diucapkan. Mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Kalau di kelompok sebelah itu mengucapkan niat hukumnya bid'ah. Tapi kita tidak ngambil itu. Dan kalau misalkan kita lagi berada di satu tempat yang di situ memang komunitasnya mereka, ya kita ketika sholat ya tidak usah usolli, ada masalah. Toh dalam mazhab Syafi'i juga tetap sah walaupun tanpa usolli. Cuma mengucapkan niat itu ada fungsi. Salah satu diantaranya adalah mengingatkan bahwa kita itu sedang sholat. Kalau tiba-tiba lari-lari langsung masuk ke shaf, langsung Allahu Akbar, ini kadang-kadang kita ini masih belum persiapan hatinya bahwa dia sedang sholat. Tapi kalau usolli, dia itu niat untuk menghadirkan hatinya bahwa dia dalam posisi mau sholat. Sehingga nanti ketika menghadirkan niat di dalam hati pada saat takbir itu jauh lebih mudah dibanding tidak membaca niat. Tapi lagi-lagi membaca niat itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Nah, salah satu fungsi niat itu pertama untuk membedakan bainal adah wal ibadah. At-tamyiz bainal adah wal ibadah. Untuk membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Satu contoh misalkan, orang wudu dengan orang cuci muka itu sama apa enggak? Sama. Yang membedakan apa? Niat. Pekerjaannya sama, tapi tidak sama disebabkan karena niat. Contoh yang lain misalkan,
mandi. Ya, mandi. Mandi wajib dengan mandi biasa bisa jadi sama kan? Sama-sama keramas. Ya, bisa jadi sama. Tapi itu bisa berbeda ketika niatnya beda. Satunya ada niat mandi wajib, satunya mandi seperti biasa sehari-hari. Ini untuk membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Contoh yang lain misalkan, orang diet dengan orang puasa sama ya kalau kita lihat. Orang diet tidak makan, tidak minum misalkan dari pagi sampai maghrib. Orang puasa juga sama seperti itu, dari masuk waktu subuh sampai maghrib. Secara dohir ini sama, tapi satunya niatnya puasa, satunya niatnya diet, maka yang dihasilkan juga beda. Yang dihasilkan juga tidak sama. Ini artinya membedakan mana adat, mana ibadat, kebiasaan, mana ibadah. Fungsi niat yang kedua itu untuk membedakan tingkatan ibadah itu sendiri, mana fardu, mana sunnah. Contoh misalkan sholat sunnah, misalkan sholat sunnah 4 rakaat dengan sholat duhur 4 rakaat, sama apa beda? Sama. Cuma ini bisa beda karena beda niat. Satunya niat qobliyah atau ba'diyah duhur, satunya niat sholat duhur. Sama-sama 4 rakaat. Yaitu beberapa fungsi niat diantaranya itu. Nah, niat ini adalah tempatnya di dalam hati. Mengucapkan niat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Mengucapkan niat tidak wajib. Mana tadi? Maka misalkan ada contoh begini. Ada orang sholat duhur. Tapi sebelum sholat dia mengucapkan niat begini: usolli fardhol asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi pada saat takbir dia niat sholat duhur. Apakah sah? Yang dinilai adalah di hatinya. Walaupun dia mengucapkan usolli fardhol asri, walaupun misalkan usolli fardhos subhi, padahal dia sholat duhur. Tapi asal ketika takbir yang di dalam hatinya saya niat sholat duhur, ya sudah sah. Yang dianggap adalah hatinya. Tidak masalah, yang dianggap adalah hatinya. Dan ini juga contoh yang lain yang mungkin kadang orang itu was-was. Sholat ada itu boleh diniati sholat qadha, begitu juga sebaliknya ketika memang ada udzur. Contoh begini. Subuh ini, kemungkinan yang terjadi ini subuh. Ini matahari sudah terbit apa belum ya? Kenapa kau harus tanya seperti itu? Nanti ketika matahari terbit kan berarti sudah habis waktunya. Berarti kan saya niatnya qadha. Paham? Iya. Nah. Terus ini masih tidak jelas. Tapi ini kayaknya ini apa? Sudah habis waktunya. Jadi dia niat qadha, usolli fardhu subhi qadhaan. Ternyata masih ada. Berarti kan niat ada diniati qadha karena ada udzur. Itu tidak masalah. Atau sebaliknya. Kita yakin bahwa waktunya masih ada, ternyata sudah tidak ada, sudah habis. Itu juga sama. Tetap sah. Tapi kalau dibuat main-main, kita benar-benar tahu bahwa waktunya masih ada, kok niat qadha. Berarti kan ini qadha artinya kan sudah keluar dari waktu kan ya. Itu tadi bagi orang yang memang ada udzur. Itu tidak masalah. Walaupun niatnya qadha, karena sebenarnya arti dari ada dan qadha itu ya sama. Ada itu menunaikan, qadha itu juga menunaikan. Qadha uddain, menunaikan hutang, membayar hutang. Ya sama artinya. Jadi yang dianggap itu adalah hatinya. Innamal a'malu binniyat. Gitu. Paham? Ini rukun yang pertama adalah niat. Jadi kalau niat itu jangan mempersulit orang, jangan mempersulit orang awam. Masalah niat, gampang pokoknya di dalam hati saja niat, cukup gitu. Rukun sholat yang kedua apa? Takbiratul
ihram. Nah, niat sholat ini ada aturannya. Sebelum kita membahas takbiratul ihram. Sholat itu kan ada fardu, ada sholat sunnah, ada sholat-sholat yang lain. Pada saat kita takbir, itu kan kita harus wajib berniat. Yang wajib kita hadirkan pada saat takbir, niatnya itu sampai seberapa? Kalau sholatnya adalah sholat fardu, maka yang wajib dihadirkan niatnya 3. Ini biar orang tidak was-was ya. Biar orang tidak was-was. Kadang-kadang orang itu was-was. 3 yang wajib dihadirkan pada saat takbiratul ihram, niat itu yang wajib dihadirkan adalah 3. Jika sholatnya adalah sholat fardu. Pertama, qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu menyengaja melakukan sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu. Karena bisa jadi orang itu sholat tapi dia tidak bermaksud. Kira-kira contohnya apa? Ada orang sholat tapi dia tidak bermaksud, tidak menyengaja dia sholat. Bisa jadi kan ada contoh dia mimpi sholat. Sholat, gerakannya gerakan sholat. Berarti kan dia tidak sadar. Ini berarti dia tidak menyengaja sholat. Atau bisa jadi orang kesurupan dia sholat. Mungkin saja kan? Mungkin. Saya pernah lihat dulu waktu di pondok itu, memang kebiasaannya dia bisa tidur sambil jalan. Ya mungkin tidak tahu punya ilmu apa, tidur itu sudah. Subuh-subuh dibangunkan, matanya masih merem, jalan sampai ke masjid. Kalau misalkan dia sholat, berarti dia tidak menyengaja sholat. Kenapa? Karena tidak sadar. Yang penting usolli gitu. Usolli itu menyengaja sholat. Yang kedua, at-ta'yin, menentukan jenis sholatnya, apakah duhur, apakah asar, apakah maghrib. Itu berarti usolil asra misalkan. Yang ketiga, al-fardiyah, menentukan bahwa itu adalah sholat fardu. Jadi kalau diringkas, pada saat kita sholat wajib, yang wajib dihadirkan itu cuma usolli fardhu duhri. Usolli fardhu duhri. Itu yang wajib. Yang lainnya arba rakaatin tidak wajib, mustaqbil kiblati tidak wajib, adaan tidak wajib, lillahi ta'ala tidak wajib untuk dihadirkan. Jadi biar kita tidak was-was, pada saat takbir Allahu Akbar usolli fardhu duhri, kita hadirkan pada saat takbir itu. Yang penting pada saat takbir, baik di awal atau di tengah, yang penting pada saat takbir. Tapi kalau setelah selesai takbir baru dihadirkan saya niat sholat duhur, tidak sah. Pokoknya menghadirkan niat itu pada saat takbir, dari alifnya Allah dan sampai roknya akbar. Pokoknya di antara itu kita harus hadirkan. Ini seringkali terjadi kesalahan. Orang-orang itu pahamnya bahwa niat itu adalah bacaan. Ini keliru. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Niat itu bukan bacaan. Kadang-kadang orang juga memahami niat itu doa. Gimana doanya orang puasa Senin Kamis? Ya, bukan doa itu namanya. Itu namanya niat. Gimana doanya orang sholat duha? Itu bukan doa, itu niat sholat duha. Nah, itu jadi harus dihadirkan. Paham ya? Tidak boleh sebelumnya usolli fardhu duhri tapi pada takbir dia tidak niat, tidak sah. Paham? Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah, cukup yang dihadirkan itu adalah 2. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua adalah at-ta'yin. Misalkan sholat qobliyah misalkan, ya usolli qobliyat duhri cukup. Atau sholat duha, usolli duha tanpa menyebutkan sunnah, itu sudah cukup. Dihadirkan pada saat takbir, saya niat sholat duha, begitu. Itu gampang. Atau kalau sholat itu mempunyai sebab, seperti sholat gerhana matahari, sholat gerhana rembulan, sholat minta hujan, itu kan kalau ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya kan tidak disyariatkan. Maka yang penting sama seperti sholat sunnah. Usolil kusufa misalkan begitu.
Usolil istisqa'a, tidak usah disebutkan sunnah atau lainnya, tidak perlu. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah mutlak, cukup usolli, cukup dihadirkan saya niat sholat tanpa dilanjutkan yang lainnya. Begitu. Paham? Paham? Dari sini paham? Yang tidak paham tanya, takut nanti salah paham. Kita lanjutkan rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bisa menjadi sah ketika memenuhi 20 syarat. Kalau takbiratul ihram tidak memenuhi 20 syarat ini, maka takbiratul ihramnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Ini penting ini. Satu bagian saja, karena takbiratul ihram ini kan bagian dari rukun sholat kan ya? Kalau rukun sholat tidak terpenuhi, otomatis sholatnya dianggap tidak sah, walaupun cuma sekedar takbiratul ihram. Pertama, syaratnya ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Takbiratul ihram termasuk rukun apa? Rukun apa? Rukun apa? Rukun qauli. Semua rukun qauli itu ini ayyusmi'a nafsahu hurufaha, wajib memperdengarkan minimal kepada dirinya sendiri. Jadi yang penting dirinya sendiri dengar dalam kondisi normal. Karena dalam kondisi tidak normal, kadang orang sudah mengeraskan suaranya tapi tidak dengar. Contohnya apa? Contohnya misalkan tetangganya lagi ada acara pernikahan. Kan biasanya ada sound system yang cukup keras. Nah, kita sudah bersuara tapi kadang kita sendiri tidak dengar. Ya itu sudah kita anggap kira-kirakan saja. Itu biasanya dalam kondisi normal saya sudah dengar. Begitu. Pokoknya ukurannya adalah kondisi normal, sunyi, tidak ada bunyi-bunyian yang mengganggu. Gitu. Kalau cuma mulutnya yang gerak-gerak tanpa dia mendengar sendiri bacaannya, tidak sah sholatnya. Takbiratul ihramnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Karena ini termasuk rukun qauli. Semua rukun qauli itu wajib didengarkan minimal kepada dirinya sendiri. Kepada orang lain tidak harus, kecuali imam. Kalau cuma sekedar gerak-gerak, komat kamit mulutnya, tidak sah. Itu namanya mode silent ya, mode getar itu. Tahu mode getar? Apalagi mode pesawat. Tahu mode pesawat? Mati diem aja, tidak tahu sholat apa ngelamun itu. Tidak sah. Harus didengarkan minimal kepada dirinya sendiri. Harus, wajib. Kalau tidak ada suaranya, cukup di dalam hati, tidak bisa, tidak sah. Ini syarat pertama. Kedua, ini juga mungkin saja terjadi dan bisa jadi sering juga. Antakuna halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihram itu harus dilakukan pada saat benar-benar berdiri. Ini bisa jadi terjadi ini, takbiratul ihram sebagian tidak berdiri, sebagian berdiri. Misalkan dia lagi nunggu sholat ya, mungkin dia ngantuk atau bagaimana, langsung dia cepat-cepat berdiri, tapi sebelum berdiri sudah Allah, dia posisinya belum berdiri. Kemudian berdiri, akbar. Ini berarti Allahnya ini masih posisi mungkin kayak posisi duduk atau setengah berdiri, akbarnya posisi berdiri. Ini tidak sah. Kadang-kadang ada mungkin ya santri atau orang awam, Allah sekalian biasanya apa itu pepatah bahasa Indonesia itu yang apa, sungai-sungai itu menyelam sambil dua pulau terlampaui itu apa. Jadi misalkan contohnya begini, saya duduk begini. Kemudian karena daripada nggak pakai lama kan, langsung Allah akbar begini. Berarti kan sebagian Allahnya itu tidak berdiri sempurna, akbarnya baru berdiri sempurna. Seperti ini tidak sah. Contoh yang tidak sah, harus benar-benar pada saat berdiri sempurna kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Mungkin tidak terjadi seperti itu. Sangat mungkin. Terutama orang yang ketiduran ini, atau benar-benar tidur pada saat nunggu
Imamnya lama tidak datang-datang. Ternyata imamnya ketiduran. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Ya. Kalau tidak mampu bagaimana? Boleh diterjemah. Berarti takbirnya bagaimana? Allah Maha Besar. Bagi yang benar-benar tidak mampu. Ya barangkali dia itu tidak tahu jenis manusia apa, tidak tahu. Mungkin dia apa? Alien atau apa. Jadi tidak bisa orang. Kamu bisa Allahu Akbar? Tidak bisa. Misalkan, ya mungkin saja. Boleh diterjemah, boleh. Lain dengan Fatihah. Kalau tidak bisa baca Fatihah, tidak boleh diterjemah. Diganti dengan zikir yang hurufnya sama seperti jumlah hurufnya Fatihah atau lebih. Atau kalau dia tidak bisa zikir, ini juga sudah sangat parah, maka dia berdiam diri seukuran orang membaca Fatihah. Tidak bisa diganti dengan terjemah, tidak bisa. Di Malang itu ada aliran sholat semuanya diterjemah. Orangnya masih ada sekarang, pendirinya ngajar di Jember. Ya, masuk di ini kelompok Salafi Wahabi. Dia sebagai tenaga pengajar, termasuk dosen juga. Tak lihat itu. Harus hati-hati. Jadi dia itu punya pemahaman sholat itu kan kita intinya itu ngerti apa yang kita lakukan. Kalau cuma bahasa Arab kita tidak ngerti artinya itu percuma. Sholat itu ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diotak-atik itu. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sedekah itu formatnya terserah mau seperti apa, mau dibentuk selamatan atau mau santunan anak yatim, itu bebas kalau seperti itu. Tapi kalau sholat ya sudah seperti itu sudah. Yang keempat, at-tartib fiha, harus tartib. Allah dulu apa Akbar dulu? Allah. Jadi tidak boleh dibalik. Akbar Allah, tidak boleh. Apalagi Masjid Al-Akbar, tidak boleh. Tahu Masjid Al-Akbar? Tidak tahu? Alhamdulillah. Masjid yang ada di Surabaya itu namanya Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid yang cukup besar se-Asia, Asia Tenggara apa kalau tidak salah. Kalau masjid yang di Jakarta itu namanya Masjid Istiqlal. Kalau masjid yang di Besuki namanya Masjid Besar Baitur Rahman. Yang keenam, an-nutqu bilafzi akbar, harus menggunakan lafaz akbar walaupun ada sinonimnya istilahnya. Ada lafaz lain yang artinya hampir sama dengan akbar. Misalkan Allahu a'zam misalkan, tidak bisa. Ini harus akbar, harus Allahu akbar, tidak boleh diganti yang lain. Atau misalkan diganti Allahu a'azzu, atau yang lainnya, tidak boleh. Allahu ta'ala, tidak boleh. Apalagi Allahu a'lam. Mungkin dia itu apa? Lagi mimpi lagi hadir kajian. Pas waktu qomat dia masih terngiang-ngiang itu. Ini sudah selesai. Terngiang-ngiang suara saya. Jadi Allahu a'lam. Pas jamaah yang lain makmum-makmumnya bisawab gitu. Kacau semua. Yang berikutnya, yang kelima, an-nutqu bilafdzil jalalah, harus menggunakan lafaz jalalah. Tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Nama Allah itu kan banyak, ya. Anggap 99 Asmaul Husna. Jadi harus Allahu Akbar, tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar, tidak boleh Ar-Rahimu Akbar. Apalagi semua Asmaul Husna dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya sekalian diiringi pakai hadrah, udah jadi sholat.
Jadi harus pakai Allah, tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah, ada 99. Ini sudah ada di sini. Ini di tangan kanan ini ada angka 18. Di tangan kiri ada angka 81. 81 tambah 18 berapa? 99. Kalau ini dijumlah 1 sama 8, ini juga 9. 8 sama 1 juga 9. Berarti 90. Ini sebenarnya ada tanda-tanda kebesaran Allah di dalam tubuh kita. Termasuk telinga ini juga membentuk lafaz Allah. Termasuk jari-jari ini juga sama. Alif Allah. Begitu. Sama. Ini alifnya, lam, haknya. Sama. Kalau anak saya agak aneh. Di sininya waktu lahir ada tulisan Allah. Jadi kayak apa? Kayak semacam, jadi di situ tidak tumbuh rambut, tapi di sini kelihatan. Terutama ketika gundul itu kelihatan di sini. Di sini, di bagian sini. Anak saya yang kedua. Agak aneh memang. Tapi semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketujuh, syaratnya adamu maddi hamzatil jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzahnya jalalah. Berarti Allahu Akbar, tidak boleh. Karena artinya beda. Kalau A dipanjangkan itu artinya istifham, berarti apakah Allah Maha Besar? Jadinya begitu artinya. Ini tidak boleh karena bisa merubah arti. Yang benar bagaimana? Pendek, tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, tidak boleh. Kalau ini kemungkinan jarang terjadi. Yang kedelapan, adamu maddi ba'i akbar, tidak memanjangkan baknya akbar. Berarti apa contohnya? Allahu Akbar. Ini biasanya terjadi ketika adzan. Biasanya terjadi ketika adzan. Ya tidak masalah karena tidak ada hubungannya sama sholat ya. Tapi kalau sholat ini bisa batal. Takbirnya tidak memenuhi syarat dan sholatnya otomatis tidak sah. Allahu Akbar, tidak boleh. 9. Adamu tasydidil ba, tidak boleh mentasydid baknya. Ini kemungkinan terjadi ini. Mungkin saja terjadi kalau ini. Contohnya tidak ditasydid baknya. Allahu Akbar. Ini biasanya orang agak was-was biasanya ini. Allahu Akbar, jadi sampai dikeraskan. Allahu Akbar. Jadi seakan-akan ada tasydidnya. Tidak sah. Tidak sah. Yang ke-10, al-muwalatu bainahuma, harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan jeda yang cukup panjang. Jadi Allahu Akbar tidak boleh, Allah masih buka HP baru Akbar, tidak boleh. Dipisah dengan jeda yang panjang. Panjang itu ukurannya bukan menurut kita panjang, bukan. Panjang itu sekiranya kita bisa ambil nafas atau orang lagi sesak nafas, lebih dari itu sudah dikatakan panjang sudah. Jadi langsung Allahu Akbar begitu. Tidak boleh dikasih jeda, apalagi panjang, apalagi Allah masih mau makan dulu. Lanjut lagi Akbar, tidak boleh. Otomatis tidak sah, bisa sesat, menyesatkan. Nomor 11. Adamu maddi alifil jalalah ziyadatan ala sab'i alifat, tidak memanjangkan alif jalalah lebih dari 7 alif. 7 alif berapa harokat? 3,5. Oh. 14. 7 alif berapa harokat? 14. Yang paham ilmu tajwid berapa? 14 harokat. 3,5. Jadi Allah itu boleh dipanjangkan maksimal 7 alif. Tapi kalau terlalu panjang, Allah nanti geblak kita. Maksimal 7 alif atau 14 harokat. Ini berarti sudah melebihi rata-rata. Karena rata-rata mat itu kan panjangnya berapa? 3,5 ya. 3,5 alif atau berapa? 7 harokat. Ini 17 berapa? 14 harokat. Pokok lebih dari itu
Tidak boleh. Dia mungkin qori, jadi agak dipanjang-panjangkan, pakai lagu, berlenggok-lenggok begitu. Tidak boleh, tidak sah. 12. Allah yazida wawan bainahuma, tidak boleh menambah wawu di antara Allah dan akbar. Contohnya apa? Ini mungkin saja terjadi ini. Biasanya ini terjadi ketika takbiran biasanya. Allahu akbar. Ini kadang-kadang apa? Tidak jelas itu. Harus dipisah. Allahu akbar. Jadi tidak boleh Allahu wa akbar. Allahu wa akbar. Tidak boleh. Tidak sah. Jelas ya? Jelas? Nomor 14. Mura'atu hurufiha alla yubdila harfan biharfin akhar. Tidak boleh mengganti huruf dengan huruf yang lain. Misalkan kaf diganti qaf. Allahu akbar. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Atau misalkan alifnya diganti ain. Orangnya terlalu fasih. Contohnya tepat itu. Gimana contohnya? Allahu akbar. Alifnya diganti ain, tidak boleh. Yang sering terjadi kesalahan penulisan ketika di banner atau di e-banner, pamflet itu istighosah kubro. Itu saya sering kali menemukan kesalahan, ditulis pakai qaf, padahal kubro itu pakai kaf. Jadi kalau tulisan Indonesianya pakai K, bukan Ki. Coba lihat. Istighosah kubro. Artinya apa kubro? Yang betul kan pakai K kalau bahasa Indonesia. Kaf itu pakai K. Kalau Qaf pakai Ki. Gitu. Tapi tidak masalah, tidak dosa. Cuma translate dari Arab ke Indonesia. Kalau ini tidak sah salatnya. Nomor 15. Ayat khulal waktu fil muaqqat, harus sudah masuk waktu. Misal Allahnya kita mengucapkan takbir Allah masih belum masuk waktu. Pada saat akbar baru masuk waktu. Ini berarti masih belum masuk waktu secara keseluruhan. Tidak boleh. Beda dengan yang tadi itu. Misalkan sudah keluar dari waktu, tidak masalah. Tadi kan niat ada diniati kodok, sholat ada diniati kodok, tidak masalah. Atau sholat kodok diniati ada ketika memang ada udur, tidak masalah. Karena tidak tahu waktunya apakah sudah habis, apa masih ada. Kita niat sholat kodok ternyata masih ada, tidak apa-apa. Sholatnya tetap tidak usah. Nomor 16. Antaktarina bin niyah, takbirnya harus dibarengi niat. Tadi itu niatnya yang wajib dihadirkan. Allahu akbar, saya niat sholat duhur, saya niat sholat fardu duhur. Sudah itu dihadirkan 3 saja, biar tidak was-was. 17. Takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Takbiratul ihramnya makmum harus setelah takbiratul ihramnya imam. Ini kadang-kadang sering terjadi. Jadi belum sampai roknya akbar, Allahu akbar, yang belakang sudah Allah, tidak boleh. Harus benar-benar sudah mengucapkan roknya akbar, baru makmum ini baru mulai takbir. Itu afdolnya sholat jamaah seperti itu. Jadi setelah imam takbir langsung makmum takbir. Kadang-kadang masih ngobrol, masih ini berapa ya yang lihat story saya, berapa ini, masih komen-komen. Nah, kan masih baca doa iftitah, masih baca Fatihah, masih baca surat, kan masih panjang. Justru tidak mendapatkan keafdolan sholat jamaah. Ya mendapatkan 27 iya. Cuma ya 27-nya tidak sama seperti yang langsung imam takbir, makmum langsung takbir. Harus benar-benar selesai imamnya. Allahu akbar, langsung belakang Allahu akbar. Harus selesai. Tidak boleh di tengah-tengah. Tidak boleh. Tidak sah nanti. Sholat jamaahnya makmum itu tidak sah. Yang ke-18. Ayakuna mustaqbil kiblah. Harus dalam kondisi benar-benar menghadap kiblat. Misalkan biasanya ini orang yang keburu-buru biasanya, keburu-buru. Jadi anggap imamnya sudah sini, ada soft. Dia kedengaran dari sana.
lari. Allah. Jadi sebagian menghadap ke sana, langsung ketika sudah akbar dia sudah posisi di shaf menghadap kiblat. Berarti ini tidak menghadap kiblat dengan sempurna. Contoh seperti tadi itu, sebagian duduk, sebagian berdiri, tidak sah. 19. Allah yaksida bitakbir ghairus shalah. Tidak membaca takbir dengan tujuan selain sholat. Misalkan orang latah atau orang kaget, Allahu Akbar, jadi kagetnya dia Masya Allah mengucapkan takbir, tapi dia tidak niati untuk sholat, maka tidak sah. Ya harus niat sholat, niat takbiratul ihram, niat sholat. Kalau niat selain sholat, angkat kepala atau dia lagi olahraga, walaupun mengucapkan takbir, tidak dikatakan takbiratul ihram. Ini yang sering terjadi ketika orang makmum masbuk biasanya. Ini ada beberapa kondisi yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Biasanya imam itu ruku, kemudian makmumnya kan baru datang. Dia takbir satu kali tapi diniati dua, takbiratul ihram dan takbir untuk ruku. Pindah takbir intikal, tidak boleh, tidak sah. Sholatnya tidak sah. Mending paling aman satu saja, niat takbiratul ihram, setelah itu dia tidak takbir tidak apa-apa, langsung ruku. Tapi kalau diniati dua, ini tidak boleh. Apalagi tidak diniati takbiratul ihram, takbir untuk ruku itu tambah tidak sah. Mana pembukanya? Ini kadang-kadang sering terjadi. Harus niat atau dua kali takbirnya, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar baru ruku, tidak masalah. Atau cukup satu kali, tidak usah diniati dua, ini juga tidak masalah, aman, sholatnya tetap sah. Tapi kalau satu takbir diniati dua, tidak boleh. Atau satu takbir tapi dimutlakan, ini juga tidak boleh. Nomor 20. Banyak ya ternyata syaratnya takbir ya. Ini kalau tidak belajar, tidak tahu. Padahal ini masih banyak yang belum saya jelaskan ini, baru menjelaskan takbiratul ihram. Nomor 20. Ayat to'ah hamzah akbar fayantiku bil hamzah. Di dalam ilmu tajwid atau ilmu insya itu ada hamzah wasol, ada hamzah koto. Tahu bedanya? Ya. Apa bedanya? Kalau hamzah wasol itu di permulaan, ini ada. Hah? Apa bedanya? Kalau hamzah wasol itu kalau di tengah-tengah tidak terbaca. Nah, kalau hamzah kotok walaupun di tengah tetap terbaca. Jadi tidak boleh. Akbar itu kan hamzah kotok itu, bukan hamzah wasol. Jadi tetap harus jelas. Tidak boleh tidak dibaca hamzah kotok, dibaca hamzah wasol. Contohnya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu tidak boleh. Tidak boleh. Contoh banyak terjadi kesalahan ketika membaca hamzah wasol. Kadang-kadang masih tetap dibaca. Apa ya yang sering terjadi? Saya sering menemukan hamzah wasol dibaca hamzah kotok. Walaupun ya kesalahan tidak begitu fatal, apalagi tidak di dalam sholat. Tapi itu ya yang betul ya harus kita anggap betul. Yang benar ya benar. Jangan membiasakan yang salah, tapi jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Ini harus jadi kaidah ini. Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Ini harus jadi kaidah. Kalau salah ya salah, ya protes, tapi ya harus pakai cara, pakai adab. Jangan langsung dikritik di depan umum, itu kurang. Bisa jadi dia justru lari, niatnya baik tapi dia justru tambah benci, tambah lari dari ajaran Islam, tambah tidak suka karena caranya yang tidak tepat. Dan masih ada beberapa keterangan yang lain terkait dengan rukun-rukun sholat yang kalau dijelaskan pada hari ini tidak nutut karena sudah menjadi kebiasaan. Sebelum jam 7 atau maksimal jam 7 itu sudah saya akhiri.
Sebelum ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Iya, terus. Ya, apa? Kan kalau sholat sampai usolli fardhu. Kalau wudu nawi dulu, itu toh. Apa harus selesai? Sama apa enggak? Sholat niatnya sholat. Ya enggak sama. Kan untuk menghilangkan hadas apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi pada saat wudhu juga niatnya bukan sebelum wudhu, tapi pada saat membasuh wajah. Jadi pada saat membasuh wajah, saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, sudah beres. Itu kan cepat, menghadirkan niat kan cepat di dalam hati. Itu kalau udah biasa itu udah katanya susah. Orang was-was itu bisa karena dua hal. Pertama karena al-jahlu, dia bodoh. Kedua al-khobal fil akli, ada yang bermasalah di dalam akal dan pikirannya. Makanya was-was itu harus dihilangkan. Ada yang lain? Ya. Tadi kan harus dikeraskan minimal harus dikeraskan. Ya. Kalau untuk yang lain, takbir yang lain. Takbir yang lain karena tidak termasuk rukun qauli, tidak harus dengar. Tidak harus dengar. Yang wajib didengarkan itu rukun qauli, wajib kita mendengar sendiri. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat pada saat tasyahud akhir, dan salam. Ini 5 ini wajib kita dengar sendiri. Yang lainnya, misalkan zikir pada saat ruku, walaupun cuma qomat kamit pun tidak masalah. Tapi yang lebih bagusnya didengarkan sendiri. Zikir pada saat i'tidal, zikir pada saat sujud, zikir pada saat duduk di antara dua sujud, doa iftitah kabira walhamdulillah. Itu walaupun kita tidak mendengar pun juga tidak masalah. Begitu. Bel sudah berbunyi. Paham? Ya, tanya. Ya. Mau tanya? Iya. Iya. Itu langsung niat. Iya. Pada saat Allah itu. Kalau langsung Allah setelah itu niat. Tidak apa-apa, yang penting di antara alif dan roknya akbar itu. Tapi kalau sebelumnya itu bukan niat, atau setelahnya itu bukan niat. Itu hanya berusaha untuk menghadirkan niat, mempermudah saja. Jadi pada saat takbir itu niat, waktunya niat di situ. Bisa di awal-awal atau di tengah-tengah atau di bagian akhir. Yang penting pada saat kita takbir. Makanya agak lama tidak apa-apa. Allah usolli fardhu dhuhri. Sudah selesai. Langsung. Dan yang perlu dipahami, yang wajib di dalam sholat pada saat takbir itu hanya bacaannya saja. Hanya bacaannya saja. Ngangkat tangan seperti ini hukumnya sunnah, seperti ini juga sunnah. Makanya nanti ketika keluar kota ngelihat ada sholat yang aneh-aneh, tidak usah sampai menghakimi, oh itu aliran sesat. Di dalam madhab Syafi'i pun tidak masalah, tetap sah. Misalkan sholat Allahu Akbar, sah. Madhab Syafi'i sah. Tanpa begini, tanpa begini. Dulu waktu saya di Yaman ada teman-teman saya yang selain madhab Syafi'i. Jadi sholatnya tetap begini, Allahu Akbar, tapi tidak sedekap begini, tapi begini. Ada yang cuma begini, Allahu Akbar begini. Secara aturan madhab Syafi'i tetap sah, cuma tidak sempurna. Jadi kita itu jangan gampang nyalakan orang kalau tidak tahu ilmunya. Orang yang gampang nyalakan orang itu biasanya sedikit ilmunya. Karena tidak tahu, dikira sesat, dikira ini dan itu. Padahal itu dalam madhab Syafi'i pun tetap tidak masalah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.